Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti, dan video kali ini saya membawa kabar baik nih untuk teman-teman yang mau daftar CPNS dan juga P3K yang guru ataupun non-guru. Kenapa? Karena hari ini sudah rilis ya teman-teman, udah langsung dari Provinsi Jawa Timur udah mengumumkan tentang formasi CPNS, P3K guru dan juga P3K non-guru di Jawa Timur. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika informasi ini dianggap bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga biar nanti kalau ada video terbaru dari aku kalian bisa langsung tahu gitu ya. Oke, jadi untuk hari ini itu sudah rilis tentang pengumuman yaitu nomor 810-3833-204-2021, di mana jabatan yang sudah ada atau CPNS itu adalah tenaga kesehatan sebanyak 665 dan tenaga teknis sebanyak 743. Dan nantinya ada P3K sebanyak 12.088 formasi nih teman-teman. Jadi ada guru itu sekitar 11.220 dan juga tenaga kesehatan 647 serta tenaga teknis 221. Informasi ini kalian bisa ambil langsung nanti di websitenya bkdjatim.pemprov.go.id. Ini ada tampilannya, jadi di situ teman-teman udah ada pengumumannya. Jadi pengumuman terhadap penerimaan itu ada sendiri. Kalian bisa download via Dropbox maupun Google Drive, dan juga ada lampiran-lampirannya. Ini salah satu contohnya ya teman-teman. Jadi lampiran satu ini adalah formasi CPNS ya. Jadi formasi CPNS di situ kalian harus lihat kualifikasi pendidikannya. Dan di situ juga ada formasi umum, formasi kumlot, dan juga formasi disabilitas. Jadi jumlah formasinya berapa, kalian bisa cek di situ, umum dan disabilitas. Sekitar ada 39 halaman teman-teman. Jadi kalian bisa cek di situ formasi-formasi yang dibutuhkan seperti apa. Nah, yang kedua nih ada formasi guru P3K. Jadi yang khusus guru. Di sini langsung teman-teman langsung ada jabatan yang diinginkan, kemudian alokasinya berapa, kemudian unit penempatannya udah ada. Jadi sekolah ini butuh guru berapa agama, misalnya nih ada guru agama Hindu, agama Islam dan sebagainya. Kalian bisa scroll, ini ada 93 halaman. Nanti tenang aja, linknya saya akan kasihkan di bawah ini ya. Jadi kalian tinggal download aja. Nah, kalian bisa cek satu persatu dari masing-masing sekolah gitu. Oke, selanjutnya adalah lampiran ketiga, itu tentang formasi P3K non guru. Jadi kalau di sini, kalau yang tadi adalah P3K-nya guru, ini yang non guru teman-teman. Di situ langsung disebutkan tentang alokasi formasinya. Jadi langsung jabatannya. Jadi di situ langsung disebutkan jabatannya teman-teman dengan kualifikasi pendidikan apa. Ya, kalau guru kan enggak nih. Kalau guru langsung, karena guru itu langsung connect ke Dapodik. Jadi udah tahu ya, atau sesuai dengan sertifikasi pendidiknya apa. Nah, kalau di P3K non-guru ini itu sesuai kualifikasi pendidikan, kayak gitu. Dan di situ ada alokasinya dan juga unit penempatannya. Jadi kalian bisa cek, ini sekitar 15 halaman. Jadi teman-teman bisa cek ya. Oke, dan di sini ada tips memilih formasi. Jadi teman-teman yang masih bingung, ini formasinya aku harus yang milih yang mana ya? Kira-kira kesempatannya kayak apa ya? Ada beberapa hal yang saya akan sharing di sini. Yang pertama, cek kualifikasi kalian. Kalau kalian mau daftar CPNS dan juga mau daftar P3K non guru, kalian wajib cek kualifikasi pendidikannya. Jadi ijazah kalian itu linearnya kemana? Karena itu penting banget teman-teman. Kalau itu sesuai, kalian bisa loloslah di administrasi, paling nggak di situ. Kalau kalian itu P3K guru, maka di situ kan sudah disebutkan kalian guru apa, formasi yang jabatan apa yang dibuka gitu ya. Jadi di sini kan teman-teman sudah masuk di Dapodik. Di Dapodik itu kalian ngejar apa? Itu yang dilihat teman-teman. Jadi disesuaikan sama Dapodik. Yang kedua, kalau kalian belum mengajar sama sekali, tapi kalian sudah lulus PPG, itu disesuaikan dengan sertifikasi pendidiknya. Jadi kalau sertifikatnya itu misalnya nih gurunya adalah guru TIK gitu ya, berarti ya harus linear dengan TIK kayak gitu. Tapi kalau TIK sih informatika itu lebih umum ya, karena ada RKJ, MM, dan juga RPL masuk di situ juga. Kemudian yang kedua adalah cek jumlah formasinya. Kesempatan kalian itu berdasarkan dengan jumlah formasi juga. Mau nggak mau kita harus cek
kira-kira untuk di tempat A itu ya formasinya butuh berapa sih? Karena kalian tahu sendiri kalau CPNS ataupun P3K ini akan dilihat sesuai passing grade kan. Kalau CPNS biasanya kan 1 kali 3, berarti akan ada nanti 3 orang yang lolos passing grade yang akan diuji kembali. Jadi formasi ini penting juga. Semakin banyak formasinya, semakin besar peluang kalian. Selanjutnya di situ adalah lokasi penempatan. Nah, usahakan nih untuk P3K yang dulu apalagi tolong kalian mencari yang lebih dekat domisili karena peluangnya lebih besar. Dan jangan lupa kalian juga bagi guru P3K ini harus mencari info terkait GTT yang ada di sekolah yang akan dilamar. Kenapa? Karena teman-teman kalau misalnya nih kan kalian tahu sendiri ya tahap 1 itu hanya orang-orang yang ada di sekolah tersebut. Jadi orang-orang yang GTT negeri ini berpeluang besar. Apalagi jika formasi itu ada di sekolahnya. Jadi misalnya ada guru agama nih dan di sekolah itu ada, dia GTT di sekolah itu, maka peluangnya dia lebih besar nih daripada sekolah lain karena sekolah lain akan berada di tahap berikutnya. Jadi kayak gitu. Jadi cari info dulu sebelum daftar. Kalau nggak ada misalnya di formasi kalian di sekolah kalian nggak ada, kalian harus benar-benar cari info tentang GTT ini kayak apa. Kalau kalian dari swasta apalagi, kalian juga harus cari tahu dulu karena kalian bisa masuknya nanti di tahap berikutnya bukan di tahap 1. Nah, kalau kalian pengen tahu caranya membedakan P3K dan PNS, kemudian juga pengen tahu syarat-syaratnya atau cara pendaftarannya atau juga jadwalnya atau juga kriterianya, kalian bisa cek di video-video aku sebelumnya tentang P3K ataupun CPNS. Selanjutnya teman-teman adalah tentang jadwalnya nih. Jadi jadwalnya secara global kalian perhatikan ya. Jadi secara global itu pengumuman seleksi itu mulai hari ini sampai tanggal 14, kemudian pendaftaran hingga tanggal 21 Juli. Jadi kalian masih punya banyak kesempatan. SSCN mungkin juga lagi padat merayap karena banyak yang akses gitu ya. Kalian tenang aja, kalian bisa buat akun dulu sebelum melakukan pendaftaran. Dipikir-pikir dulu, disiapin dulu tentang administrasi. Kenapa? Karena pengumuman hasil administrasi ini ada di tanggal 28-29 Juli. Jadi teman-teman usahakan kalian itu benar-benar persiapkan administrasinya dengan baik. Jangan sampai kalian udah belajar tapi gagalnya di administrasi. Walaupun nantinya ada masa selangga juga gitu ya. Tapi kalian harus benar-benar kualifikasi ini harus benar-benar kalian camkan, kalian sesuaikan agar nanti bisa benar-benar lolos di administrasi. Dan selanjutnya itu ada pelaksanaan SKD. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi P3K non guru itu setelah SKD selesai. Kemudian hasil SKD, kemudian nanti SKB ada di 8 sampai dengan 29 November, kemudian integrasi dan pengumuman kelulusan. Nah, kalau P3K gimana nih? Kalau P3K kalian kemarin udah dapet jadwal kan teman-teman, mulai dari Agustus hingga Desember. Sama sih jadwalnya, tapi kalian bisa lihat timelinenya di pengumuman P3K sebelumnya. Jadi jadwalnya sesuai itu sih. Cuma untuk administrasi, kemudian semua pendaftaran ASN itu baik P3K ataupun PNS itu kalian harus daftar di awal. Jadi teman-teman persiapin itu dulu, baru nanti kalian akan dikasih tahu jadwal tesnya itu kayak apa. Yang jelas kalian harus banyak belajar gitu. Oke, itu aja dari aku untuk informasi hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.